Selamat sore semuanya, terima kasih udah stay tune terus ya di YouTube National Hospital. Dan seperti biasa untuk konten yang udah pasti ditunggu-tunggu episode ya, edisi Ngopi Sore Bareng Dokter. Dan kali ini kita bersama dengan Dokter I Gede Ruru Suryawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo Dok, apa kabar? Halo, Yesi. Baik Dok? Baik, Sehat-sehat ya Dok ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang mungkin dari kita bahkan saya sendiri tuh kurang paham gitu. Penyakitnya sedikit banyak mungkin kita udah pahami ya, banyak orang dengar ya penyakit jantung koroner ya. Ya, Itu masih menjadi ini, kalau kita dengar itu kayak ih serem banget nih, mengerikan sekali bagi sebagian besar orang gitu. memang serem kok. Iya. Serem sekali, resiko kematiannya juga, berdasarkan data saya baca-baca kemarin begitu tinggi. Untungnya, penyakit ini tuh udah bisa dijinakan ya dengan pasang ring jantung. Itu Tapi salah satunya. iya, oke. Tapi mengingat biaya pasang ring jantung itu masih terlihat, terbilang tinggi dan juga resikonya mungkin bisa terjadi gitu. Ada banyak hal yang bisa kita pertimbangkan dan, penyakit ini juga merupakan salah satu masalah kesehatan ya, yang utama dan banyak diderita oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, Dokter. Ya, Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Dok, mengenai ring jantung, mungkin masih ada yang belum tahu penyakit jantung koroner itu seperti apa? Mungkin dokter bisa jelaskan terlebih dahulu. ya. Terima kasih. Yang pertama perlu dipahami bahwa penyakit jantung itu tidak hanya penyakit pembuluh darah yang menyempit, tapi ada penyakit katup, ada penyakit otot, ada penyakit irama dan seterusnya. Nah, salah satu penyakit yang terlibat di sini adalah yang seperti tadi ditanyakan adalah penyempitan daripada pembuluh darah koroner. Oke. Pembuluh darah koroner itu adalah satu sistem yang mensuplai darah yang membawa oksigen ke otot jantungnya. Karena kalau tanpa itu jantung kan tidak bisa bekerja seumur hidup. Oke. Tidak boleh berhenti lebih dari 3 detik. Oke, baik. Karena kalau berhenti 3 detik itu bisa menimbulkan simptom atau keluhan dan bisa meninggal dunia. Oke. Nah, penyakit jantung koroner itu adalah adanya proses penyempitan Hmm. atau mulai timbulnya kerak yang diduga sejak usia kanak-kanak dan selanjutnya tergantung daripada gaya hidup Oke. dan beberapa faktor risiko namanya. Jadi berarti paling sangat kita pahami kalau misalnya gaya hidup juga berpengaruh ya dokter ya. Berpengaruh. Iya. Lalu apa sih dok penyebabnya orang bisa menderita penyakit jantung koroner ini yang banyak ditemui? Ya, yang paling banyak itu adalah yang pertama begini, penyebabnya yang secara langsung tidak semua harus tidak jelas, tapi faktor risiko orang yang menderita penyakit tertentu Mm-mm. atau kondisi tertentu itu akan meningkatkan kemungkinan dia menderita penyakit jantung koroner. Oh, oke. Misalnya apa? Satu, kolesterolnya tinggi, terutama LDL. Apa tuh dok? Long distance relationship. Itu LDR. Kalau Ini ini apa? LDL. Oh, LDL. Kemudian yang kedua, tekanan darah tinggi. Ketiga, diabetes, Oke. obesitas, usia, dan beberapa faktor risiko yang lainnya. Nah, kalau ada faktor risiko itu Mm-mm. lama-kelamaan akan menyebabkan kalau tidak terkontrol ya, Mm-mm. artinya tidak berusaha mengobati faktor risiko itu, Yes. lama-kelamaan akan terjadi kerusakan atau beban daripada dinding pembuluh darah koroner itu sendiri. Oke. Kemudian lipid ataupun kolesterol LDL yang teroksidasi namanya, itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, lama-lama numpuk di situ sehingga mengambil tempat dan akhirnya terjadi penyempitan. Nah, ini Oke. prosesnya panjang, Mm-mm. bukan proses yang satu hari. Tapi orang berpendapat atau masyarakat yang tidak aware dengan informasi itu sering merasa bahwa saya tidak pernah ada sakit kok sekarang dibilang tiba-tiba buntu. Karena memang dalam fase awal itu tidak akan terjadi keluhan. Atau bahkan sampai advance pun ada yang namanya asimptomatik atau kebetulan saja ketemu. Misalnya pada waktu check up
hasil treatmentnya menunjukkan adanya penyempitan pembuluh darah yang banyak di pasiennya itu mendenial atau menolak dikatakan ada penyakit jantung koroner. Oke, bagaimana dok cara mengatasinya dok? Mengatasinya tergantung daripada stage-nya dan manifestasi klinisnya. Manifestasi klinis itu artinya apa yang diderita atau apa yang dikeluhkan oleh pasien. Yang paling sering itu adalah namanya angina pectoris. Angina pectoris adalah kondisi bisa stabil, bisa tidak stabil. Yang tidak stabil inilah yang menjadi masalah, sering merenggut nyawa daripada pasien itu sendiri. Yang stabil itu sering keluhannya apabila dipicu oleh aktivitas fisik ataupun aktivitas stres misalnya dan lain sebagainya. Nah, akibat daripada proses itu lama-lama kan terjadi penumpukan lemak yang ada di bawah lapisan pertama daripada pembuluh darah. Itu namanya disfungsi endotel. Disfungsi endotel inilah yang Tuhan sudah ciptakan dengan sangat baik, yang prosesnya diganggu dengan adanya faktor risiko tadi, menyebabkan kerusakan sehingga pelindungnya sudah tidak ada lagi dan mudah dimasuki oleh kolesterol yang terutama adalah LDL. Nah, dengan terjadinya penumpukan di bawah daripada lapisan endotel ini, dia akan menyebabkan mengambil ruang daripada aliran darah itu sendiri, sehingga kebutuhan oksigen daripada otot jantung yang ada di seberangnya itu akan menyebabkan namanya iskemia. Iskemia itu kondisi daripada miokard atau otot jantung yang mengalami kekurangan oksigen. Oke, apakah itu semua akhirnya diputuskan untuk mengambil tindakan operasi ring jantung dengan memasangkan ring jantung itu dok? Tidak. Tidak. Jadi ring ataupun namanya stent, di masyarakat dikenal dengan ring. Yes, betul. Itu tujuannya adalah melebarkan penyempitan yang terjadi. Tetapi tidak semua penyempitan itu harus dipasangin ring. Tergantung daripada derajat penyempitannya dan ada gangguan fungsi atau miokard yang tidak mendapatkan oksigen. Nah, pada kondisi itu dia akan dilakukan pemeriksaan dulu. Kalau memang terbukti ada iskemia atau kekurangan oksigen, maka baru diputuskan apa yang terbaik untuk pasien itu sendiri. Biasanya penyempitan yang dipasangin ring itu kalau ada iskemik atau kondisi kekurangan oksigen, dan berikutnya adalah derajat penyempitannya. Kalau lebih dari 70%, kemungkinan pasang ring merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan. Jadi memang ada penyakit-penyakit yang tadi sudah dokter sebutkan itu yang mengharuskan akhirnya memasang ring jantung itu ya dok. Betul. Ya. Oke, kalau kita ngomong soal ring jantung dok, bagaimana sih prosedur untuk memasang ring jantung sendiri? Ya, yang pertama harus disadari bahwa masang ring jantung itu sudah merupakan common treatment, artinya sudah tidak perlu takut sekarang, betul. Karena prosesnya simple, bisa melalui tangan, jadi di tangan di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, itu dimasukkan alat namanya sheath, kemudian dari pembuluh darah itu menuju ke pembuluh darah koroner yang ada di aorta namanya. Bersumber dari aorta, kemudian bisa masuk langsung ke pembuluh darah koronernya. Kemudian dilakukan foto, prosesnya cuma 10-15 menit saja, dan kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan setelah ditemukan gambar daripada pembuluh darah yang menjadi target. Oke, begitu. Apakah ada efek samping setelah melakukan pemasangan ring jantung ini, dok? Efek samping tidak ada, tapi risikonya ada. Oke, risikonya seperti apa, dok? Misalnya perdarahan, kemudian ada robekan pembuluh darah yang
yang dilalui oleh kateter. Mhm. Tetapi karena ini sudah merupakan prosedur yang biasa dan sudah Mhm mhm. sering kita lakukan, Oke. kendala-kendala itu hampir tidak pernah terjadi. Artinya Oke. sangat jarang kemungkinannya. Sangat jarang Dan kemungkinannya. kalau terjadi sesuatu, Mhm. ada protokolnya untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita harapkan tadi. Oke, berarti kita tidak perlu khawatir ya kalau misalnya Nggak sudah perlu. selesai konsultasi terus harus melakukan, pemasangan ring jantung gitu, yang penting sudah sesuai dengan prosedur, tidak perlu khawatir. Tapi ada satu Heeh, hal yang saya ingin tekankan, boleh boleh dokter. bahwa tidak semua penyakit jantung koroner itu harus mendapatkan terapi ring Mhm. atau bisa di ring. Oh, Ada sebagian daripada penderita yang mhm, mengalami yang namanya subclinical, artinya tidak menimbulkan keluhan, iya, tetapi penyempitannya ringan, mmm, kurang dari 50%, itu tidak usah dipasangin ring. Yang dilakukan adalah pengobatan dengan gaya hidup, mmm, kemudian diet, dan olahraga yang sesuai dengan tingkat keamanan daripada penderita. oke, Kemudian setelah itu baru salah satu pilihannya adalah pasang ring kalau tidak perlu? tidak dengan obat-obatan tidak cukup. Oke, tidak cukup, oke. Kemudian yang ketiga bisa dioperasi bypass. Mmm, Kalau memang tingkat kesulitannya, kalau dilihat daripada pasang ring itu menimbulkan kemungkinan tidak bisa berjalan dengan mulus dan terlalu banyak harus dipasang ring, iya, itu bypass salah satu salah satu alternatifnya. alternatifnya. Oke, baik Dok. Dok, boleh dong, kasih closing statement nih buat, masyarakat yang sedang menonton video ini, mungkin kasih pesan supaya kita selalu menjaga kesehatan atau lain sebagainya agar tidak terjadi, penyakit-penyakit tersebut itu. Ya seperti yang saya katakan tadi, penyakit ini adalah penyakit yang multifaktorial, artinya banyak faktor yang berperan, tetapi bukan satu single single etiologi, Mmm, bukan merupakan salah satu penyebab saja. Yang diketahui adalah faktor risiko. Dengan mengontrol faktor risiko sejak dini, artinya pada orang-orang yang berpotensi untuk menderita penyakit ini, itu akan menurunkan kemungkinan kejadian yang tidak kita inginkan sampai 40-60%. mmm, Dengan demikian, yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah mengontrol faktor risiko yang ada dalam dirinya. oke. Kemudian yang kedua, tahu bahwa dia dalam posisi apa. Artinya dia harus check up atau konsultasi dengan ahlinya Mhm, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap faktor risiko tersebut. Kadang-kadang butuh obat, kadang-kadang tidak butuh obat. oke. Tapi pada umumnya yang menjadi modalitas terapinya adalah Mhm, farmakologi atau obat-obatan, mhm, kemudian perubahan gaya hidup, oke. mengontrol faktor risiko, dan selanjutnya adalah kalau memang diperlukan baru dipasang ring Oke, atau stent. baik baik. Oke dokter, Dok, mau tanya lagi nih buat semuanya juga misalnya ada gejala-gejala mungkin paling pertama gejala-gejalanya apa yang bisa kita, lihat sehingga akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi kepada ahlinya? Ya, kalau sudah dalam kondisi faktor risiko yang banyak seperti tadi, Mmm, ada diabetesnya, ada kenaikan kolesterolnya, mmm, ada tekanan darah tinggi, ada faktor keluarga yang oke, menderita penyakit yang penyakit sama, sama, oke. itu harus melakukan check up dulu. Check up untuk mengetahui apakah dia berisiko atau tidak, atau risikonya sedang atau ringan atau berat. Pada orang-orang yang berisiko berat, sebaiknya melakukan check up dulu untuk Oke. mengetahui posisi dirinya. Berikutnya baru menentukan apakah ada penyakit itu atau tidak. Kalau sudah ada posisi itu, maka rekomendasinya tergantung daripada berat ringannya penyakit yang diderita. Oke, baik. Nih, buat masyarakat yang mungkin mau check up atau mau konsultasi terlebih dahulu, sama dokter Rurus ini, boleh dong Dok kasih, tahu jadwal prakteknya kapan selama di NH? Yang jelas perlu kita bersama-sama, tidak hanya saya saja, Mhm, banyak dokter lain yang yes juga betul, bisa membantu untuk menentukan apakah kondisi ini butuh apa. betul. Nah, kalau untuk saya di sini 3 kali seminggu,
Betul. hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oh, baik gitu. Oke deh, dokter. Terima kasih dokter untuk waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol di episode edisi ngopi sore bareng dokter. Tapi nanti kita ngopinya di luar aja, Dok ya. Nah, Ini buat teman-teman semuanya bisa langsung follow Instagram kita di @nationalhospitalsby dan juga jangan lupa subscribe karena banyak info-info juga yang kita bagikan di YouTube kita. Dan sampai jumpa. Terima kasih dokter untuk waktunya. terima Bisa say kasih. bye dulu buat yang nonton. Oke, terima kasih.